Pukul 6 pagi. Langit Jakarta masih gelap, terselimuti awan yang diguyur hujan sejak subuh. Suara rintik yang menampar kaca gedung tinggi itu seperti musik pembuka dari hari yang penuh rahasia. Di lantai 20, lampu-lampu kantor masih mati kecuali satu. Lampu di ruang cleaning service yang mungil di sudut lorong, tempat seorang pria bertubuh ramping sedang menggulung lengan seragam coklatnya. Namanya Damar Prasetya, 25 tahun. OB yang ringan tangan, pendiam, dan selalu datang lebih awal dari siapapun. Di saat sebagian besar pegawai masih terlelap, Damar sudah memegang mop dan lap microfiber, siap memulai rutinitasnya. Hujan semakin deras ketika ia mendorong kereta alat kebersihan menuju ruang CEO yang terletak di ujung lorong. Ruangan itu selalu terasa berbeda. Ada aura tak terlihat yang membuat siapapun menegakkan punggung ketika melintas di depannya. Sebuah aura milik Armand Wijaya, CEO muda, tajam, dan hampir tidak pernah terlihat tersenyum. Damar menarik napas pelan sebelum mengetuk pintu. Tidak ada jawaban, tentu saja. CEO sedang berada di luar kota selama beberapa hari. Ia membuka pintu. Sekejap saja aroma kayu mahal dan kopi hitam memenuhi hidungnya. Ruangan itu luas, dingin, rapi, namun pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Udara lembab dari AC yang tidak dimatikan semalaman membuat lantai sedikit basah, dan tirai yang lupa ditutup ditiup angin kecil dari jendela yang tak tertutup rapat. Damar langsung bergerak. Ia menutup jendela, merapikan berkas yang tertiup, dan mulai mengeringkan lantai. Pikirannya sibuk pada satu hal, hujan membuatnya menggigil. Seragamnya basah di beberapa bagian. Ia bahkan belum sempat menghangatkan tubuh. Ketika selesai mengepel, ia berdiri sejenak, memandang kursi CEO, kursi kulit hitam besar yang tidak pernah disentuh sembarangan. Kursi itu seperti simbol kekuasaan seluruh gedung. Kursi yang semua orang takut bahkan mendekatinya. Damar menelan ludah. Pinggangnya terasa sakit karena sejak semalam ia tidak bisa tidur. Ia membantu seorang teman kos yang sakit dan tidak sempat beristirahat. Waktu masih pagi sekali. Tidak ada siapa-siapa. Ia hanya ingin duduk sebentar. Hanya sebentar. Kursinya cuma kursi, gumamnya pada diri sendiri. Hatinya penuh keraguan. Namun tubuhnya begitu lelah, dingin yang menusuk membuat kepalanya berputar. Perlahan, ia mendekati kursi itu. Tangannya menyentuh sandaran yang lembut dan dingin. Ia menariknya sedikit, lalu duduk. Hanya sekejap, tapi rasanya seperti duduk di dunia lain. Punggungnya bersandar nyaman, kursi itu sangat empuk, memeluk tubuhnya. Untuk pertama kalinya Damar merasakan kenyamanan yang hampir ia lupakan. Matanya terpejam sejenak, membiarkan rasa hangat kecil muncul dari kursi itu. Hanya 30 detik, pikirnya. Hanya untuk membuat tubuh berhenti menggigil. Namun waktu justru terasa berjalan lambat. Hujan di luar terdengar seperti musik yang menenangkan. Dalam 2 detik berikutnya, tangannya tanpa sadar menyentuh meja CEO, meja besar yang penuh berkas penting, PDP, laporan merger, dan laptop mahal. Lalu, krek, suara pintu terbuka. Damar tersentak, hampir melompat dari kursi. Saat ia mendongak, seseorang berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat dan mulut terbuka. Nadira, sekretaris CEO. Wanita elegan yang dikenal tegas, rapi, dan sangat loyal pada peraturan kantor. Matanya melebar, seolah melihat kejahatan tingkat tinggi. Damar, suaranya pecah. Kamu duduk di kursi Pak Armand. Damar berdiri begitu cepat hingga kursinya hampir terjungkal. Bukan,
Saya tadi capek dan saya nggak sengaja, Bu. Nadira menutup mulutnya, menahan napas. Wajahnya berubah seperti seseorang yang baru saja menyaksikan bom jatuh ke meja kerja. Ya Tuhan, kalau Pak Arman tahu ini. Damar merasakan darahnya turun ke kaki. Dia berusaha bicara, tapi suara yang keluar hanya gumaman. Saya minta maaf, Bu. Namun Nadira sudah bergerak cepat. Ia melangkah mundur sambil menatap Damar seperti melihat masalah besar. Aku harus lapor ke HR, katanya. Ini pelanggaran berat. Kamu tahu kan tidak ada yang boleh duduk di kursi itu? Bahkan wakil direktur pun tidak berani. Bu, mohon, saya cuma duduk sebentar karena. Tidak ada alasan, potong Nadira keras. Kamu bisa kena SP, bahkan dipecat. Jantung Damar mulai berdetak cepat. Ia tidak bisa kehilangan pekerjaannya. Pekerjaan ini yang membantunya bertahan hidup, membayar kos, membeli makan, dan sedikit menabung untuk masa depan yang belum jelas. Bu, mohon, jangan laporkan dulu. Saya bisa jelaskan. Namun Nadira sudah memutar tumit dan pergi. Pintu menutup. Keheningan mendadak menyergap ruangan itu. Damar memegang pinggir meja dengan tangan gemetar. Mulutnya kering. Dalam hitungan menit, seluruh kantor pasti akan tahu. Ia mengambil ember dan alat kebersihannya, keluar ruangan dengan langkah gontai. Dan benar saja, di lorong, dua pegawai muda sedang menatapnya dengan tatapan aneh. Nadira barusan lari-lari, bisik salah satunya. Kayaknya ada yang gawat. Mata mereka tertuju pada Damar. Kamu kenapa, Mar? Mukanya pucat banget, tanya yang lain. Damar hanya menggeleng pelan dan melanjutkan langkah. Tapi bisikan mulai mengikuti langkah kakinya. Ada masalah apa? Kenapa OB panik begitu? Jangan-jangan bikin kesalahan besar. Suara-suara itu menancap di telinganya hingga ia tiba kembali di ruang cleaning service. Ia menutup pintu dan duduk di bangku kayu, menundukkan kepala. Ia tahu betul, reputasi Arman sebagai CEO bukan main. Orang-orang menganggapnya tegas, dingin, dan hampir tidak pernah memberikan toleransi untuk pelanggaran disiplin. Bahkan pegawai lama sekalipun bisa diberinya surat peringatan hanya karena hal kecil. Apalagi OB yang duduk di kursinya. Damar menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Bodoh sekali, kenapa aku duduk di sana? Gumamnya. Waktu berjalan pelan hingga akhirnya jam menunjukkan pukul 8. Suasana kantor mulai ramai. Pegawai berdatangan, lift sibuk, dan terdengar langkah-langkah terburu-buru. Namun yang membuat udara berat adalah satu hal. Gosip telah menyebar. Dalam hitungan 1 jam saja, bisikan telah berubah menjadi rumor. Aku dengar OB berani duduk di kursi CEO. Serius? Mati dia. Aku kalau jadi dia udah kabur ke negara lain. Gila. Itu kursi keramat. Arman paling benci orang menyentuh barang-barangnya. Damar berjalan melewati kerumunan dengan kepala tertunduk. Ia bisa merasakan tatapan menusuk dari segala arah, membuat napasnya terasa sesak. Beberapa staf senior mengerutkan kening menatapnya. Ada yang menggeleng kasihan, ada pula yang menahan tawa sinis. Namun semuanya berhenti ketika seseorang muncul dari arah lift eksekutif. Armand Wijaya. CEO itu baru kembali dari perjalanan bisnis. Langkahnya tegap, jas hitamnya basah terkena hujan, namun auranya begitu dingin hingga orang-orang otomatis memberi jalan.
Tatapannya terfokus. Serius. Tidak ada senyum, seperti biasa. Nadira menghampirinya dengan gelisah. "Pak, ada hal penting yang harus saya laporkan." Mata Arman bergerak. Pelan. Namun tajam. Seluruh kantor menahan napas. Termasuk Damar yang berdiri beberapa meter dari mereka. Nadira menatapnya sekilas dan seluruh kantor langsung tahu. Inilah saatnya keputusan dijatuhkan. Arman menggerakkan kepalanya sedikit. "Baik," katanya, suaranya datar. "Kita bicarakan di ruang saya." Pintu lift tertutup. Bisikan kembali meledak. Damar menelan ludah. Hari itu baru saja dimulai, namun hidupnya bisa saja berakhir. Dan ia tidak tahu bahwa apa yang terjadi setelah ini bukan hanya mengubah nasibnya, tapi juga membuat seluruh kantor terkejut. Lift eksekutif naik perlahan menuju lantai 20, meninggalkan lorong yang penuh bisikan. Damar berdiri membatu di tengah kantor, melihat pintu lift tertutup seperti gerbang menuju nasib kelamnya. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk dadanya. Pegawai mulai berkumpul di sekitar meja masing-masing, namun mata mereka tetap memantau ke arah ruang CEO. Ada yang pura-pura mengetik, ada yang sekadar meneguk kopi untuk mencairkan suasana. Tapi semua tahu satu hal. Ada badai yang akan pecah. Di balik pintu ruang CEO, Nadira berdiri kikuk di hadapan Arman. CEO itu sedang melepas jasnya, meletakkannya dengan rapi di atas kursi tamu. Gerakannya tenang, tetapi ada ketegangan halus pada garis rahang yang terlihat jelas. "Silakan," ucap Arman, singkat. Suara itu terdengar biasa saja bagi orang lain, namun Nadira sudah bekerja cukup lama untuk tahu. Nada datar itu justru tanda bahwa CEO sedang siap menginterogasi. "Baik, Pak," Nadira menarik napas. "Tadi pagi saya mendapati seorang OB, Damar, duduk di kursi Anda." Arman berhenti. Tangannya yang sedang melepas jam tangan terhenti di udara selama 1 detik. Hanya 1 detik, tetapi cukup membuat Nadira menelan ludah. "Duduk," ulang Arman, pelan. Iya, Pak. Duduk." Nadira mencoba tegas, tapi suaranya bergetar. Dia sepertinya tidak bermaksud buruk. Tapi tetap saja, itu pelanggaran berat. "Saya pikir harus segera dilaporkan." Arman meletakkan jam tangan di meja. Lalu ia berjalan ke arah kursinya, menatap sandarannya seolah ada bekas yang baru saja ia sadari. "HM." Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Tapi heningnya mengikuti terasa mencengkam. Nadira merasa harus bicara lagi. "Saya sudah menegur dia, Pak. Tapi saya pikir Bapak harus mengambil tindakan. Kalau dibiarkan, pegawai lain bisa meniru. Reputasi kantor." Arman tiba-tiba menoleh. "Nadira." "Ya, Pak." "Panggil Damar ke sini." Nadira menelan keras. "Sekarang, Pak." "Sekarang." Sementara itu, di luar ruangan, suasana semakin memanas. Beberapa pegawai tak bisa menahan diri untuk membahas insiden itu. "Gila sih. OB mana berani duduk di kursi CEO? Kecuali dia buang otak di jalan. Atau mungkin dia memang capek. Capek tetap capek, tapi aturan ya aturan." Di pojok ruang administrasi, 3 staf muda bergosip sambil menahan tawa. "Aku lihat sendiri dia pucat banget. Pasti dipecat siang ini," kata seorang pria dengan rambut berwarna coklat. "Pasti. Kalau aku jadi Arman, langsung keluarin tanpa pikir." Namun berbeda dengan mereka,
Beberapa pegawai senior terlihat muram. Pak Hendro, kepala finance yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun, menggeleng perlahan. Anak itu rajin. Selalu bantu walaupun tidak diminta. Sayang kalau harus diberhentikan hanya karena satu kesalahan kecil. Kecil? Sela seorang staf HR bernama Lila. Kita bicara tentang kursi CEO. Yang bahkan direktur operasional pun takut mendudukinya. Pak Hendro terdiam, tidak bisa membantah. Sementara itu, Damar sendiri berdiri di balik dispenser air, mencoba bernapas normal. Tapi dadanya terasa sempit. Kepalanya berputar. Saya pasti dipecat, gumamnya. Ia memejamkan mata, merasakan rasa perih di belakang kelopak. Bukan karena takut kehilangan pekerjaan saja, tapi karena ia benar-benar tidak bermaksud salah. Ia hanya terlalu lelah. Pintu ruang CEO mendadak terbuka. Nadira berdiri di sana, tatapannya lurus padanya. Damar, panggilnya. Seluruh kantor terdiam. Bahkan suara printer pun tiba-tiba berhenti seakan menonton adegan penting. Damar mengangguk kecil. Dengan langkah berat, ia mengikuti Nadira menuju ruangan itu. Begitu pintu tertutup, dunia terasa menyempit. Ruang CEO terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Arman berdiri di belakang meja, kedua tangannya bertumpu pada permukaan kayu seperti seseorang yang sedang mengendalikan kemarahan. Damar, ucapnya, suaranya pelan, tetapi menusuk. Ya, Pak. Suara Damar serak. Benarkah kamu duduk di kursi saya pagi ini? Damar menunduk. Ya, Pak. Saya lelah dan... Kenapa kamu melakukannya? Nada Arman tetap datar namun berat. Damar menarik napas. Saya tidak punya niat apapun, Pak. Saya hanya istirahat sebentar. Saya bersumpah, saya tidak bermaksud tidak sopan. Arman menatapnya, tajam, seolah ingin menembus lapisan paling dalam dari diri Damar. Keheningan menyelimuti ruangan. Detik jam terasa seperti dentuman. Nadira terlihat gelisah, menahan napas. Setelah beberapa lama, Arman akhirnya bicara. Baik. Damar mengangkat wajahnya sedikit. Mulai hari ini, lanjut Arman, saya minta kamu tetap bekerja seperti biasa. Kepala Damar terangkat sepenuhnya. Maaf, Pak. Nadira tersentak. Pak, apa tidak sebaiknya? Arman mengangkat tangan, menghentikan sekretarisnya. Saya bilang, biarkan dia tetap bekerja, ulangnya dengan tegas. Damar hampir tidak percaya. Jadi, saya tidak dipecat. Tidak. Nadira benar-benar kehilangan kata-kata. Bahkan ia sendiri tidak mengerti alasan CEO-nya. Damar membungkuk cepat, air mata hampir menetes karena lega. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya janji tidak akan. Cukup, potong Arman dingin. Keluar. Lanjutkan pekerjaanmu. Damar mengangguk dan berjalan mundur, menahan napas, lalu melangkah keluar. Begitu pintu menutup, Nadira langsung menghampiri CEO-nya. Pak Arman, ini bukan keputusan biasa. Kenapa Anda? Arman menatap jendela, memotong kata-katanya. Nadira, ada hal-hal yang tidak harus saya jelaskan. Nada itu lembut tetapi penuh otoritas. Namun ada satu hal yang hanya Nadira perhatikan. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun bekerja dengan Arman, ia melihat tatapan CEO itu mengandung sesuatu. Bukan marah.
bukan kecewa, tetapi mengingat seseorang. Tatapan seorang pria yang sedang melihat bayangan masa lalu. Di luar ruangan, kantor langsung mengerubungi Damar. Hah? Kamu nggak dipecat? Serius? CEO cuma bilang lanjutkan kerja. Mungkin kamu punya jimat. Mungkin kamu lapor polisi makanya dia takut. Tawa kecil terdengar. Sebagian bernada mengejek. Namun sebagian lain benar-benar bingung. Bahkan Pak Hendro pun tercengang. Aneh. Pak Arman tidak pernah sebaik itu menghadapi pelanggaran. Damar hanya diam. Ia sendiri tidak mengerti. Tapi satu hal yang jelas. Keputusan ini justru membuat kantor semakin heboh. Dan memunculkan lebih banyak kecurigaan daripada sebelumnya. Pegawai mulai berbisik-bisik. Ada apa antara OB itu dan CEO? Kenapa dia diistimewakan? Jangan-jangan. Gosip pun semakin liar. Namun Damar tidak menyadari satu hal. Keputusan Arman tadi bukan akhir masalah. Itu baru permulaan dari badai yang lebih besar. Kabar bahwa Damar tidak dipecat menyebar lebih cepat daripada rumor awalnya. Dalam waktu kurang dari sejam, seluruh lantai 20 sudah bergumam tanpa henti. Bahkan di lantai 18 dan 19 pun gosip mulai terdengar. OB yang duduk di kursi CEO tidak mendapat hukuman. Tidak dipecat. Bahkan diizinkan melanjutkan pekerjaan. Itu terdengar seperti cerita dongeng. Atau mimpi buruk bagi sebagian staf yang merasa posisi mereka bisa goyah kapan saja. Di pantry, 2 staf administrasi tengah menyeruput kopi hangat. Aku masih nggak masuk akal. CEO segalak itu, kok bisa lunak cuma ke OB? Mungkin OB itu punya info rahasia. Mungkin dia ancam CEO. Gila, kamu nonton drama kebanyakan. Atau jangan-jangan, mereka ada hubungan keluarga? Yang lain tertawa. Namun seiring waktu berjalan, tawa itu perlahan hilang. Karena setelah kejadian itu, perlakuan Arman terhadap Damar benar-benar berubah. Siang hari, Damar sedang membersihkan kaca di dekat ruang meeting ketika pintu ruang CEO terbuka. Arman keluar sambil memegang beberapa berkas. Sekilas saja pegawai di lorong buru-buru memperbaiki postur, namun Arman tidak terlalu memperhatikan mereka. Yang ia perhatikan justru Damar. Damar, panggilnya. Seketika semua yang ada di lorong menoleh seperti dapat sinyal alarm. Damar mendekat, menunduk hormat. Iya, Pak. Ada waktu sebentar, tanya Arman. Saya? Ada, Pak. Masuk. Damar tertegun, begitu pula semua pegawai yang melihatnya. Ia mengikuti CEO masuk ke ruangan, sementara lorong kantor menjadi arena bisik-bisik. Astaga, OB dipanggil CEO lagi. Ini serius banget. Pasti ada apa-apanya. Lila dari HR mencatat sesuatu di notepadnya, matanya menyipit penuh kecurigaan. Sementara Pak Hendro hanya menggeleng lelah. Di dalam ruang CEO, Arman meletakkan berkas di meja. Aku butuh bantuanmu, katanya. Damar tertegun. Aku? CEO minta bantuan OB? Ada laporan yang agak berantakan. Staf baru yang menyusunnya tidak rapi. Tolong susun ulang berdasarkan tanggal kejadian dan nilai transaksi. Damar kaget. Pak, itu urusan administrasi. Saya tahu kamu bisa, kata Arman, nada suaranya datar, namun seolah tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Damar hendak menolak,
Tetapi sesuatu pada tatapan Armand membuatnya mengangguk. Baik, Pak. Ia mulai membagi tumpukan berkas ke dalam kategori, lantas menyusun ulang berdasarkan pola logis, kronologis operasi, transaksi tertinggi, urgensi pembayaran. Semua dilakukan otomatis, tanpa berpikir panjang, seperti keterampilan yang sudah tertanam jauh sebelum ia menjadi OB. Ketika selesai, Armand mendekat, mengambil satu set laporan. Ia membaca cepat, lalu mengangguk kecil. Rapi, komentarnya singkat. Damar hanya menunduk. Terima kasih, Pak. Saya. Apa kamu pernah belajar administrasi? Damar menelan ludah. Sedikit, Pak. Di mana? Damar tidak menjawab. Kedua tangannya mengepal tanpa sadar. Armand memperhatikan perubahan kecil itu. Namun ia tidak mendesak. Sebaliknya ia berkata, "Bagus. Kamu boleh kembali bekerja." Damar mengangguk dan pergi. Begitu pintu tertutup, Armand tersenyum tipis. Senyum yang jarang muncul. Senyum yang menyimpan sesuatu. Ketika Damar keluar, semua mata langsung memandangnya seperti lampu sorot. Ngapain saja tadi? Kamu marahin? Dapat teguran? Kenapa lama banget? Damar menggeleng sambil berusaha menyembunyikan kegelisahan. Cuma bantu berkas. Berkas? Suara itu melengking. Berarti benar dia diperlakukan istimewa. Pak Armand nggak pernah suruh OB pegang dokumen. Ini makin mencurigakan. Pegawai yang tadinya tidak peduli mulai penasaran. Yang tadinya penasaran mulai curiga. Yang tadinya curiga mulai menciptakan teori-teori liar. Dan semuanya bertemu di satu titik. Damar pasti punya sesuatu yang tidak biasa. Sore hari, saat pegawai mulai bersiap pulang, Damar duduk sendirian di ruang cleaning service. Ia menatap tangannya sendiri. Bingung. Pusing. Campur aduk. Apa sebenarnya yang CEO itu tahu tentang aku? Gumamnya. Ia memejam mata sejenak, dan kilasan masa lalu muncul. Ia masih muda, duduk di meja kuliah, memegang buku ekonomi tingkat atas. Dosen memujinya. Teman-teman memintanya jelaskan soal teori manajemen. Ia juara kelas, calon ekonom muda paling cerdas. Hingga suatu hari, tragedi menampar hidupnya dan menghancurkan semuanya. Ia terpaksa bekerja apa adanya untuk bertahan hidup. Namun ada hal yang tidak ia sadari. Kemampuannya tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan dalam pekerjaan sebagai OB, kebiasaannya menganalisis, membaca pola, dan berpikir strategis masih melekat. Dan Armand, entah bagaimana, seperti bisa merasakannya. Damar meremas rambutnya. Ini bahaya. Kalau aku terlihat terlalu pintar, semua akan curiga. Ia menarik napas panjang dan memutuskan untuk lebih berhati-hati. Namun rencana itu gagal total dalam 5 menit. Karena saat ia keluar dari ruang kecil itu, Nadira tiba-tiba memanggilnya. Damar. Ya, Bu? Nadira menyilangkan tangan di dada. Pak Armand ingin bertemu lagi besok pagi. Jam 7. Damar membelalak. Lagi? Iya. Untuk apa? Nadira menghela napas. Entahlah. Saya sendiri bingung. Tapi setiap kali ia menyebut namamu, ekspresinya berbeda. Damar menggigit bibir. Bu, saya bukan siapa-siapa. Nadira menatapnya lama, seperti mencoba membaca sesuatu dalam diri pemuda itu.
Justru itu yang membuat semuanya tambah aneh, katanya sebelum berbalik pergi. Keesokan paginya, belum jam 7, Damar sudah berdiri di depan pintu ruang CEO dengan gugup. Ia merasa seluruh lantai memandangnya lewat sudut mata. Saat pintu terbuka, Arman duduk di meja dengan laptop terbuka. "Duduk," katanya. Damar mengikuti perintah. Kali ini di kursi tamu, bukan kursi CEO. Arman menyodorkan tablet. "Lihat grafik ini. Ada yang salah." Damar terpaku. "Pak, ini bukan bidang saya." "Jawab saja apa yang kamu lihat." Damar menelan ludah. Ia memandang grafik penjualan. Ada anomali pada minggu ke-13. Penurunan yang tidak wajar. Data yang tidak sinkron. "Ini salah input," katanya tanpa sadar. "Angkanya tidak mungkin turun sedalam itu kecuali ada kesalahan dalam pencatatan gudang," sambung Arman, tersenyum tipis. "Tepat." Damar membeku. Arman menutup tablet, menatapnya dalam. "Kamu bukan OB biasa, Damar." Jantung Damar terpukul keras. "Kamu punya sesuatu yang ingin kamu sembunyikan." Damar menegakkan punggung, bingung, takut, dan tak tahu harus berkata apa. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, Arman bangun dari kursinya dan berkata dengan nada dingin. "Mulai hari ini, aku ingin kamu membantu beberapa analisis kecil. Anggap saja tambahan tugas." "Pak, saya cuma OB," jawab Damar lirih. Arman berhenti tepat di depan Damar, menatap lurus ke matanya. "Untuk saat ini, ya." Damar merinding. Dan di luar ruangan, pegawai mulai menyadari ada yang benar-benar janggal. Mata mereka mengikuti Damar setiap kali lewat. Bisikan makin liar. OB itu pasti ada koneksi. Atau CEO sedang mengincar sesuatu? Kenapa OB dipanggil berkali-kali? Ada permainan apa ini? Damar semakin tersudut. Dan perlakuan istimewa itu, cekcok di balik layar pun mulai muncul. Tidak ada yang tahu bahwa inilah awal dari konflik kantor yang jauh lebih besar. Sehabis rapat yang menggemparkan itu, kabar tersebar lebih cepat daripada wifi kantor. Semua lantai, semua ruangan, bahkan grup WhatsApp karyawan yang biasanya berisi spam promosi skincare dan menu makan siang tiba-tiba penuh dengan satu berita luar biasa itu. OB jadi asisten CEO. Bukan karyawan terbaik. Bukan manajer. Bukan staf senior. Tapi Ardi. Seorang OB. Yang bahkan namanya saja beberapa orang baru tahu hari itu. Guncangan pertama di lantai 7. Pantry lantai 7, yang biasanya hanya dipenuhi tumpukan gelas kotor dan microwave bau gosong, kini berubah jadi area gosip paling aktif. Rina, staf administrasi, hampir tersedak kopinya. "Kamu dengar nggak? Ardi, yang OB itu, jadi asistennya Pak Reno." Budi, staf finance, menggeleng-geleng antara tidak percaya dan iri. "Nggak masuk akal. Gaji asisten CEO itu hampir 5 kali gaji aku yang sudah kerja di sini 4 tahun. Bu Yani dari bagian purchasing sampai menahan napas panjang. Waduh, itu OB ada jimat apa? Atau dia itu keluarga jauhnya Pak Reno?" Gosip langsung memanas. Keluarga jauhnya? Wok, orang bajunya aja ukurannya beda-beda tiap hari. Mana mungkin keluarga CEO? Tapi, kenapa OB dipilih? Aneh banget. Kayaknya ada main, deh. Main apa? Main nasib kali. Tawa pecah,
Tapi semua mengandung rasa penasaran dan sedikit kecemburuan. Tidak ada yang tahu bahwa di lantai 20, Ardi sedang menatap pintu ruang CEO dengan tangan gemetar. Di depan ruang CEO, Ardi berdiri di depan pintu bercat hitam itu. Di atasnya tertulis, Reno A. Mahendra, Chief Executive Officer. Tulisan yang biasanya hanya ia lihat sekilas saat mengepel, kini terasa seperti tembok tinggi yang menghalangi napasnya. Ia melirik seragam OB-nya yang sudah kusam. Deterjen murah membuat warnanya cepat pudar. Celana kerjanya pun sudah sedikit longgar. Ini beneran, gumamnya. Seumur hidup, ia tidak pernah membayangkan bakal dipanggil ke ruang CEO, apalagi menjadi asistennya. Pintu itu tiba-tiba terbuka. Ardi langsung mundur setengah langkah. Yang muncul adalah pria bertubuh tegap dengan kacamata tipis, mengenakan setelan hitam yang jatuh sempurna di tubuhnya. Reno. Seorang CEO yang kemarin kursinya ia duduki, tanpa tahu bahwa orang itu ternyata memperhatikannya dengan cara berbeda. Reno melirik Ardi dari atas sampai bawah. Lalu ia menyunggingkan senyum pelan. Kamu kelihatan tegang sekali. Ardi menelan ludah. Maaf, Pak, saya cuma. Kau masuk saja, potong Reno. Kita bicara di dalam. Ruangan CEO, dunia lain. Begitu pintu ditutup, Ardi langsung merasa kecil. Ruangan itu besar, elegan, dan dingin. Dinding kaca memperlihatkan panorama kota yang luas. Ada rak kayu besar dengan ratusan buku dan penghargaan perusahaan. Lantai karpetnya tebal, membuat langkah Reno terdengar nyaris tanpa suara. Dan di tengahnya, kursi itu. Kursi CEO yang kemarin ia duduki. Ardi spontan menunduk, takut menatapnya terlalu lama. Reno berjalan pelan ke mejanya, lalu duduk dengan sikap tenang namun penuh wibawa. Ia tidak marah. Tidak terlihat marah sama sekali. Duduk. Ardi ragu. Di mana, Pak? Reno menunjuk kursi tepat di depannya. Kursi tamu, empuk, dengan penyanggah punggung tinggi, kursi yang biasanya hanya ditempati tamu penting. Ardi menelan ludah dan duduk hati-hati, seperti takut kursinya pecah kalau didudukinya. Reno membuka berkas di depannya, tapi matanya tetap mengamati Ardi. Nama lengkapmu Ardiansyah, benar? Iya, Pak. Usiamu 23. Iya, Pak. Kamu tinggal dengan adikmu yang sakit. Ardi langsung kaget. Allah, Pak, bagaimana Anda tahu? Reno menutup berkas itu, menautkan jari-jarinya. Saya sudah membaca file kepegawaianmu. Ardi langsung menunduk. Maaf kalau saya menyulitkan, Pak. Saya tidak bermaksud. Kau pikir saya memanggilmu ke sini untuk memarahi? Atau menghukum? Tanya Reno santai, tapi suara beratnya membuat Ardi berkeringat. Saya tidak tahu, Pak. Reno bersandar di kursinya. Ardi, saya suka orang yang berani. Yang tidak hanya datang bekerja, pulang, lalu hidup tanpa mimpi. Saya memperhatikan gerakanmu dari rekaman CCTV kemarin. Ardi langsung pucat. Tetapi saya cuma duduk, Pak. Saya bersumpah saya tidak bermaksud apa. Justru itu. Reno menatapnya tajam. Kau duduk di sana tanpa rasa takut. Kau ambil pulpenku, seolah-olah kau pantas ada di sana. Ardi membeku. Ia ingin menjelaskan bahwa semuanya tidak sengaja, tapi tidak menemukan suara. Reno melanjutkan. Kebanyakan orang bahkan tidak berani menyentuh pintu ruangan ini.
Tapi kau duduk di kursi saya. Ia tersenyum samar. Saya ingin tahu, Ardi. Apa yang kau bayangkan saat duduk di sana? Ardi terdiam. Bagaimana ia harus menjawabnya? Bahwa saat duduk di kursi itu, ia sempat membayangkan hidup tanpa kesusahan? Membayangkan adiknya sembuh? Membayangkan dirinya di posisi lebih tinggi? Atau bahwa dalam 2 detik yang singkat itu, ia merasa dirinya berharga? Ardi menarik napas dalam. Saya cuma ingin merasakan bagaimana rasanya jadi orang yang tidak lagi hidup susah, Pak. Reno tidak mengejek, tidak menertawakan. Sebaliknya, ia menatap Ardi seolah memahami sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Lalu ia berdiri. Bangun. Ardi ikut berdiri. Reno berjalan ke kursi CEO dan menepuk sandarannya. Kamu mau tahu rasanya duduk di sini? Baik. Ardi langsung panik. Pepa. Tidak. Tidak perlu, saya. Tapi aku ingin kau tahu. Reno menarik kursi itu sedikit. Duduk. Kalau saja dia bukan CEO, Ardi mungkin akan lari. Ia mundur pelan. Pak, saya takut membuat kesalahan lagi. Reno menggeleng. Kesalahan? Yang kemarin bukan kesalahan. Itu refleks manusia yang lelah. Dan saya tidak menghukum orang yang berusaha bertahan hidup. Ardi terpaku. Reno tersenyum kecil, senyum yang sangat jarang ia tunjukkan di kantor. Kau pikir aku akan mengangkatmu jadi asistennya hanya untuk main-main? Ardi, aku tidak pernah melakukan hal yang tidak perlu. Suasana menghangat. Ardi akhirnya duduk. Pelan, sangat pelan, seolah kursi itu bisa menolaknya. Reno berdiri di sampingnya. Kau mungkin tidak percaya pada dirimu. Tapi aku percaya kau bisa lebih dari yang kau kira. Ardi terdiam, tenggorokannya tercekat. Benarkah ini terjadi? Di luar ruangan, kantor bergolak. Sementara itu, para karyawannya melewati lorong menatap pintu CEO dengan rasa ingin tahu yang membara. Dia masih di dalam. Buset, udah 1 jam. Duh, kalau OB lebih lama ketemu CEO daripada kita, gila sih. Clara lewat sambil menggigit bibir, menahan amarah. Ia merasa posisinya terancam. Bagaimana mungkin seorang OB mendapatkan perhatian CEO lebih dari dirinya yang bertahun-tahun bekerja keras? Asistennya berbisik. Bu, sepertinya Pak Reno benar-benar serius dengan keputusannya. Clara mendesis. Kita lihat saja nanti. OB tetap OB. Tidak mungkin dia bertahan lama. Tatapannya menggelap. Tidak ada yang tahu bahwa rencana busuk mulai tumbuh di kepalanya. Kembali ke ruangan CEO. Setelah Ardi kembali duduk di kursi tamu, Reno memberikan sebuah map berisi jadwal. Mulai besok, kau akan ikut saya. Belajar. Mendengar. Mengatur agenda. Tugasmu tidak mudah. Tapi saya ingin melihat sampai mana kamu bisa berkembang. Ardi menatap map itu dengan mata bergetar. Pak, kenapa? Kenapa saya? Reno tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke jendela, melihat keluar. Lalu suaranya terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Karena saya dulu pernah ada di posisi kamu. Ardi membelalakkan mata. Apa? Reno menoleh, tatapannya tajam namun lembut. Kita mulai besok, Ardi. Sekarang, pulanglah. Temani adikmu. Ardi tidak bisa menahan air mata kecil yang jatuh,
bukan sedih, tapi campuran lega, syukur, dan ketakutan akan masa depan. Hari itu, hidupnya berubah. Tidak sedikit. Tidak pelan-pelan. Tapi berubah total. Pagi itu, Ardi bangun lebih cepat dari biasanya. Bahkan ayam tetangga pun belum sempat berkokok. Ia duduk di pinggir kasur tipisnya, memandangi seragam OB yang tergantung di paku dinding, seragam yang setiap hari ia pakai selama 2 tahun bekerja. Tapi hari ini seragam itu tidak lagi melekat di tubuhnya. Hari ini ia datang bukan sebagai OB. Hari ini ia datang sebagai asisten CEO. Meski begitu, rasa tidak percaya masih menggelayut di dada. Saking gugupnya, ia sampai salah memakai kaos kaki kanan di kaki kiri 2 kali. Di ruangan sebelah, adiknya, Naya, yang masih terbaring lemah karena penyakitnya, memandang kakaknya dengan mata yang sedikit berbinar. Kakak kelihatan beda. Ardi tersenyum kecil. Beda gimana? Hari ini kakak kayak orang penting. Ardi tertawa pelan. Orang penting dari mana? Kakak cuma mau kerja, Nay. Kakak bohong, ucap Naya sambil menahan tawa kecil. Mata kakak kelihatan takut, tapi juga senang. Ardi tersentuh. Bahkan adiknya pun sadar. Ia duduk di samping ranjang Naya dan mengusap rambutnya. Nay, kalau kakak kerja lebih keras, mungkin kakak bisa cepat sembuh. Naya tersenyum. Kalau kakak jadi orang kaya, boleh nggak aku minta es krim tiap hari? Ardi terkekeh, meski matanya berkaca. Boleh. Tapi es krim rasa vanila aja. Yang lain mahal. Naya cemberut tipis, lalu tertawa lemah. Ardi mencium keningnya kemudian bersiap berangkat. Hari itu ia mengenakan kemeja sederhana berwarna putih yang dipinjam dari tetangganya, sedikit kebesaran, tapi masih terlihat rapi. Ketika keluar rumah, ia menarik napas panjang. Bismillah, semoga semuanya tidak seburuk yang aku takutkan. Di lobi kantor, semua mata tertuju padanya. Begitu memasuki gedung perusahaan, Ardi langsung menyadari sesuatu. Semua orang melihatnya. Bukan sekadar melihat, tapi memperhatikan. Ada yang menoleh penasaran. Ada yang berbisik sambil menahan senyum sinis. Ada pula yang jelas-jelas mengernyitkan kening. Itu Ardi? Yang OB itu? Itu kemeja dari mana? Masih pantas jadi OB sih. Ardi menunduk, mempercepat langkah menuju lift. Ia sudah terbiasa diremehkan, tapi hari ini rasanya lebih sulit karena semua orang melihatnya bukan sebagai OB, tapi sebagai orang yang meloncat terlalu tinggi. Lift terbuka. Di dalam ada para staf administrasi dan beberapa karyawan senior. Ketika Ardi masuk, ruangan langsung sunyi. Lantai berapa? Tanya salah satu dari mereka, dingin. Ardi menelan ludah. Lantai 20, Bu. Semua langsung saling pandang. Beberapa orang bahkan terbatu kecil menahan tawa. Ardi memejamkan mata. Rasanya lebih baik pingsan saja. Begitu sampai, Ardi keluar dari lift, dan seluruh lantai 20 langsung terasa berat. Tapi ia tetap maju. Asisten CEO menyambut. Di depan ruang CEO, Ardi bertemu pria berjas dengan wajah ramah namun terlihat profesional, Andre, asisten senior sekaligus tangan kanan Reno. Oh, kamu Ardi, sapanya. Ardi mengangguk cepat. Iya, Pak. Kau tidak perlu panggil saya, Pak. Panggil Andre saja. Ardi langsung bingung. Tapi Anda kan? Andre tertawa.
Saya memang asisten senior, tapi bukan bosmu. Bosmu itu, ia menunjuk pintu hitam, ada di dalam situ. Ardi ikut menelan ludah. Andre menepuk bahu Ardi. Tenang saja. Kamu bukan tahanan yang dipanggil untuk diinterogasi. Ardi hampir ingin menjawab, tapi rasanya mirip, Bang. Tak lama, pintu CEO terbuka. Seseorang keluar sambil membaca tablet, Clara. Ia berhenti. Menatap Ardi dari ujung kepala hingga ujung sepatu. Tatapan yang mengukur. Menghakimi. Meremehkan. Clara mengangkat dagu. Kamu datang juga rupanya. Ardi menunduk otomatis. Selamat pagi, Bu. Clara mendekat sedikit. Suaranya rendah tapi penuh racun. Kau pikir jadi asisten CEO itu mudah? Jangan sampai kau mempermalukan kantor lagi. Andre langsung melangkah maju. Bu Clara, Pak Reno sudah menunggu. Clara hanya mencibir lalu pergi. Ardi menghela napas lega. Andre menatapnya. Hati-hati dengan dia. Dia tidak suka kejutan, apalagi kejutan seperti kamu. Ardi mengangguk pelan. Saya juga takut dia, Bang. Andre tersenyum tipis. Wajar. Tapi yang penting, fokus bekerja. Pak Reno bukan orang yang menilai dari status. Lalu Andre mengetuk pintu. Masuk. Suara berat itu terdengar dari dalam. Andre melirik Ardi, memberi isyarat agar ia masuk. Hari pertama, CEO memperkenalkan dunia baru. Reno sedang berdiri dekat jendela saat Ardi masuk. Cahaya pagi menyinari siluetnya, membuatnya terlihat seperti sosok yang terbuat dari batu dingin, tegas dan kokoh. Selamat pagi, Ardi. Ardi terkejut. CEO menyapanya duluan. Selamat pagi, Pak. Reno memutar badan, menatap Ardi dari atas sampai bawah. Pakaian Ardi sederhana, tapi rapi. Reno tampak mengamati detail itu. Kemeja itu kebesaran sedikit. Ardi langsung ingin lenyap. Saya meminjam, Pak. Maaf kalau kurang pantas. Reno mengangkat alis. Siapa bilang tidak pantas? Yang penting kerja bagus, bukan baju. Ardi terdiam. Tidak pernah ada atasan yang bicara seperti itu kepada dirinya. Reno mengambil map dari meja. Baik, kita mulai. Hari itu Ardi diberi tugas-tugas sederhana tetapi penting. Mencatat jadwal meeting Reno. Membawa laporan ke direktur terkait. Memahami alur agenda CEO. Mengikuti diskusi internal. Mencatat arahan Reno terhadap berbagai proyek. Tapi yang membuat Ardi benar-benar terkejut adalah cara Reno bekerja. Reno tidak hanya duduk memberi perintah. Ia membaca laporan satu persatu, memeriksa catatan keuangan, menghubungi divisi-divisi, dan sesekali mengajukan pertanyaan rumit yang bahkan membuat direktur senior gugup. Saat rapat, Reno sangat fokus. Tapi begitu rapat selesai, ia langsung membuka topik lain kepada Ardi. Ardi, menurutmu laporan pemasaran tadi terlihat berantakan atau tidak? Ardi sampai gugup setengah mati. Saya bukan ahlinya, Pak. Saya tahu kamu bukan ahli, jawab Reno santai. Tapi saya ingin tahu pendapat orang awam. Apakah presentasinya jelas atau membingungkan? Ardi berpikir pelan. Sejujurnya, saya agak bingung, Pak. Terlalu banyak tabel. Reno tersenyum tipis. Sama seperti saya pikirkan. Ardi tercengang.
CEO meminta pendapat OB? Atau mantan OB? Sisi lain Reno terlihat. Siang hari, saat makan di pantry khusus manajemen, Ardi kembali terkejut. Reno tidak makan di meja besar. Tidak disajikan menu mewah. Tidak diperlakukan seperti raja. Ia mengambil makanan sendiri, makan dengan tenang, dan bahkan membersihkan piringnya tanpa bantuan siapapun. "Kamu kenapa diam?" "Makanlah," ujar Reno sambil menyeruput supnya. "Saya kira Pak Reno punya makanan khusus." Reno tertawa kecil. "Saya CEO, bukan bayi." Ardi ikut tertawa gugup. Kemudian Reno bicara lagi. "Ardi, kau tahu kenapa aku mengangkatmu?" Ardi langsung menahan napas. "Apa karena saya melakukan kesalahan kemarin, Pak?" "Bukan." Reno menatapnya dalam. "Kau pekerja keras. Kau tidak mengeluh. Kau tidak pernah minta sesuatu. Orang seperti itu langka." Ardi tertegun. "Saat aku seusiamu, aku juga bukan siapa-siapa." Ardi membelalakkan mata. "Pak Reno dulu?" Reno mengangguk pelan. "Aku kerja kasar. Pernah jadi helper gudang, pernah jadi office boy juga. Dunia ini kejam, Ardi. Tapi kalau kau mau belajar, kadang ada celah untuk naik." Ardi merasa dadanya hangat, campuran haru dan kejut. Tidak menyangka, orang yang kursinya ia duduki kemarin, rupanya pernah berada pada posisi yang sama. Sore hari, ujian pertama Ardi. Menjelang jam 5, Reno memberikan tugas terakhir. "Ardi, siapkan rangkuman rapat pagi tadi. Tulis 3 poin terpenting. Simpan di meja saya." Ardi mengangguk. Ini tugas yang kelihatannya mudah, tapi justru sangat penting. Ia menulis, menghapus, menulis lagi, menghapus lagi. Tangannya berkeringat. Ia takut salah. Takut membuat Reno kecewa. Takut membuktikan kata-kata Clara bahwa OB tidak pantas berada di posisi tinggi. Akhirnya, setelah hampir 40 menit, rangkumannya selesai. Ia menyerahkannya pada Reno di ruangan. Reno membaca perlahan. Keheningan itu seperti hukuman. Setelah 2 menit yang terasa seperti 2 jam, Reno menutup kertas itu. "Bagus." Ardi terlonjak kaget. Bagus, Pak?" "Ya." "Jelas. Rapi. Tidak berlebihan. Kau mengerti intinya." Ardi hampir ingin menangis. Untuk pertama kalinya ada yang memuji hasil kerjanya selain sekadar soal kebersihan atau tumpahan kopi. "Terima kasih banyak, Pak." Reno berdiri. "Ini baru permulaan, Ardi. Kau punya potensi besar. Asalkan kau berani melangkah." Ardi mengangguk kuat. Untuk pertama kalinya, ia percaya pada dirinya sendiri. Saat ia meninggalkan ruangan, Reno memandang punggung Ardi dengan ekspresi tidak biasa. Sebuah senyuman kecil muncul. "Saya penasaran sampai mana anak itu bisa melangkah," gumamnya. Di luar ruangan, seorang wanita berdiri dengan wajah gelap penuh kedengkian. "Clara." Ia mendengar cukup banyak. Dan mulai detik itu, ia bertekad satu hal. "Aku harus menyingkirkan Ardi sebelum dia naik lebih tinggi." Pagi itu kantor terasa berbeda. Tidak seperti biasanya, suasana lantai 12, lantai para eksekutif, terasa lebih tegang. Bukan karena rapat mendadak, bukan pula karena deadline laporan bulanan. Tapi karena sebuah rumor yang mulai menyebar diam-diam.
OB itu kemarin duduk di kursi CEO. Katanya disuruh langsung sama Bu Adelia. Loh? Jangan bercanda, mana mungkin? Semakin hari, semakin banyak orang membicarakan Ardi. Namun yang paling tidak siap menghadapi rumor itu, tentu saja Ardi sendiri. Pagi penuh tatapan tajam. Ardi berjalan dengan troli pembersih, ingin memulai rutinitasnya seperti biasa. Tapi setiap langkahnya terasa berat seakan semua mata tertuju padanya. Sekelompok staf HR yang sedang membuat kopi tiba-tiba berhenti bicara saat ia lewat. 2 orang analis keuangan pura-pura sibuk mengetik, padahal kepala mereka jelas menoleh ke arah Ardi. Beberapa lainnya bahkan sengaja melihatnya dari ujung meja, seperti sedang mengamati spesimen aneh yang baru pertama kali terlihat. Ardi hanya bisa menunduk. Kenapa semua orang jadi seperti ini? Gumamnya. Ketika ia hendak masuk ke lift, seseorang tiba-tiba menyentak lengan bajunya. Ardi. Ia menoleh. Itu Dina, resepsionis yang paling ramah di kantor. Biasanya ia ceria, tapi kali ini wajahnya gelisah. Kamu, beneran ya, kemarin masuk ruang CEO? Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Ardi langsung menghela napas. Dina, aku cuma. Dan kamu duduk di kursinya? Alis Dina menukik curiga. Ardi menutup wajah dengan tangannya. Astaga! Rumornya sudah sejauh itu. Aku tidak sengaja, aku pikir itu kursi tamu, dan Bu Adelia. Namun sebelum ia selesai menjelaskan, lift terbuka. Belasan karyawan keluar dari dalam lift dan semuanya melihat Ardi dengan tatapan aneh. Ada yang mengangkat alis, ada yang berbisik-bisik, ada yang bahkan menahan tawa. Ardi merasa wajahnya panas. Dina menepuk pundaknya, mencoba menghibur. Santai saja, Ardi. Rumor di sini emang cepat banget. Tapi bukan itu yang membuat Ardi pusing. Yang membuatnya tidak bisa tenang adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Apa yang sebenarnya disembunyikan Adelia? Dan kenapa dia memperlakukannya berbeda? Diundang ke ruang CEO lagi. Jam menunjukkan pukul 10.30 ketika telepon kantor kecil di pojok pantry berdering. Ardi langsung menoleh karena biasanya telepon itu jarang sekali berbunyi. Untuk Ardi, kata salah satu staf, menyerahkan gagang telepon. Ardi bingung. Siapa yang mencari dirinya? Saat ia menjawab, suara yang ia dengar membuat seluruh tubuhnya menegak. Ardi. Ke ruangan saya sekarang. Adelia. Dek. Napas Ardi langsung memburu. Baik, Bu. Ia menutup telepon dengan tangan gemetar. Dina yang tadi masih berada di pantry langsung menatapnya dengan mata melebar. Ardi. Kamu dipanggil CEO? Ardi mengangguk pelan. Beberapa staf lain yang mendengar langsung memandang mereka. Dalam hitungan detik, ruangan kecil itu berubah menjadi pusat gosip. OB itu dipanggil CEO? Wah, ada apa nih? Atau mereka beneran dekat? Ardi kerepotan menahan rasa malu dan panik. Pertemuan yang aneh. Saat Ardi tiba di depan ruang CEO, ia berhenti sebentar untuk menenangkan diri. Ia mengetuk. Masuk. Adelia duduk di meja kerjanya, kali ini tanpa blazer dan tampak lebih lelah dari biasanya. Rambutnya terikat seadanya, dan ada lingkar hitam samar di bawah matanya. Namun aura kekuasaannya masih begitu kuat, membuat Ardi otomatis menunduk. Kau tutup pintunya, katanya. Ardi menelan ludah, lalu menutup pintu pelan. Sini. Ardi mendekat.
Setelah beberapa detik hening, Adelia berkata, "Kau pasti mendengar banyak gosip hari ini." Ardi langsung salah tingkah. Ibu, saya bisa jelaskan soal kursi itu. Saya tidak bermaksud. SSSST. Adelia mengangkat jari telunjuk, menyuruhnya diam. Ardi langsung kaku. Adelia menghela napas panjang, membuang pandangan ke jendela. Kursi itu tidak penting. Yang penting sekarang, aku butuh bantuanmu. Ardi menegang. Bantuan saya? Adelia mengangguk. Kemudian ia membuka laci meja kerjanya dan mengeluarkan sebuah map merah dengan label tulisan tangan. Proyek Phoenix, konfidensial. Ardi menatapnya, bingung. Ada seseorang di dalam perusahaan ini yang sedang berusaha menjatuhkan saya, kata Adelia tiba-tiba. Jantung Ardi berdegup kencang. Dan saya tidak bisa mempercayai siapapun dari jajaran manajemen. Ardi terdiam. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar hal sebesar ini. Adelia melanjutkan. Bahkan kepala keuangan dan beberapa direktur tidak bisa dipercaya. Mereka bermain di belakang saya. Akhirnya, Adelia menatap Ardi dalam-dalam. Tatapan yang tidak lagi dingin. Tatapan yang berisi permohonan. Dan luka. Ardi, hanya kamu yang tidak punya kepentingan apapun terhadap saya. Ardi membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia terpaku. Ini kenapa kau membawaku ke sini? Akhirnya Ardi bertanya lirih. Adelia mengangguk. Aku ingin kau membantu mengawasi satu divisi. Divisi yang menurutku menjadi sumber masalah. Kenapa saya? Karena semua orang akan meremehkanmu. Itu justru keuntungan. Kau bisa melihat hal yang tidak akan diperlihatkan orang-orang kepada posisi tinggi. Ardi terdiam lama. Ucapan itu, jujur saja menyakitkan, tapi tidak salah. Statusnya sebagai OB memang membuat banyak orang mengabaikannya. Dan aku tidak punya siapapun di sisi saya, tambah Adelia pelan, suaranya mulai bergetar. Ardi langsung menelan ludah. Ada sesuatu yang aneh. Adelia, wanita yang selama ini tampak kuat dan dingin, tiba-tiba tampak rapuh, seakan menyimpan luka yang begitu dalam. Untuk pertama kalinya, Ardi melihat sedikit sisi manusia darinya. Ardi memberanikan diri bertanya, "Bu, kenapa Anda mempercayai saya? Kita bahkan baru beberapa kali bicara. Saya cuma OB." Adelia menutup mata sebentar. Lalu ia mengucapkan kalimat yang membuat Ardi terdiam lama. Karena wajahmu mengingatkanku pada seseorang yang pernah menyelamatkanku dulu. Waktu seolah berhenti. Ardi terkejut. Siapa? Apa maksudnya? Namun Adelia menggeleng. Aku tidak bisa membicarakan itu sekarang. Yang penting, kau harus hati-hati. Apapun yang sudah kau dengar hari ini, jangan biarkan orang lain tahu. Ardi mengangguk perlahan. Tapi sebelum ia berbalik untuk keluar, Adelia berkata lagi. Ardi. Ardi menoleh. Kalau sesuatu terjadi padaku, tolong jaga perusahaan ini. Dek. Ardi terpaku. Napasnya tercekat. Kalimat itu, rasanya berat. Seakan menyimpan ancaman besar yang sedang mendekat. Apa maksud ibu? Apa ibu sedang dalam bahaya? Namun Adelia tidak menjawab. Ia hanya tersenyum sayu, senyum yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun di kantor. Saya percaya sama kamu, Ardi. Entah kenapa. Ardi merasa dadanya hangat. Namun bersamaan dengan itu,
muncul rasa takut. Takut terhadap apapun yang sedang terjadi di balik tembok perusahaan megah ini. Keluar dari ruangan CEO. Ketika Ardi akhirnya membuka pintu dan melangkah keluar, ia kembali menjadi pusat perhatian. Seluruh staf yang duduk di area depan lantai 12 spontan menoleh. Mereka melihat Ardi keluar dari ruang CEO dengan wajah serius dan map merah di tangan. Dan seketika, bisikan mulai terdengar seperti badai kecil. Dia keluar bawa map. OB ngapain bawa dokumen rahasia? Apa dia orang dalam? Jangan bilang OB itu sebenarnya. Ardi merinding. Ia menunduk dan berjalan cepat menuju lift. Saat pintu lift menutup, ia menghela napas panjang. Panjang sekali. Dan saat itu juga ia sadar. Ia sudah terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang ia kira. Sesuatu yang tidak bisa ia hentikan lagi. Sesuatu yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Pagi itu kantor masih gelap ketika Ardi masuk. Jam baru menunjukkan pukul 6.15, tapi ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa tidur sejak dini hari. Kata-kata Adelia semalam tentang pembusukan internal perusahaan berputar-putar di kepalanya tanpa henti. Ia duduk di pantry, memegang secangkir kopi murah yang ia seduh dengan air panas dari dispenser. Tangannya sedikit gemetar. Entah karena tegang, lelah, atau karena firasat buruk yang menghantui pikirannya. Kenapa semua orang dewasa harus punya rahasia sebesar itu? Gumamnya. Namun sebelum ia meneguk kopi itu, sepasang suara langkah kaki terdengar mendekat. Ardi langsung diam. Langkah itu mendekat ke ruangan kecil di seberang pantry. Pintu terbuka. Dan suara yang muncul membuat tubuh Ardi menegang. Rapat rahasia harus dimulai sebelum staf datang. Suara seorang pria, tegas, tua, berwibawa. Ardi mengenali suara itu. Pak Bram. Komisaris perusahaan. Ayah kandung Adelia. Tubuh Ardi merinding seketika. Lalu suara kedua menyahut, dingin seperti es. Baik, Pak. Semua laporan sudah saya siapkan. Termasuk penyimpangan yang dilakukan Bayu. Pak Surya, Kepala Keuangan. Ardi terpaku. Bayu? Manajer paling senior? Yang paling vokal menghina dirinya? Apa yang terjadi? Mobilisasi rasa penasaran yang ia miliki mengalahkan ketakutannya. Ia menaruh kopinya, melangkah mendekat perlahan, menahan napas, berjongkok di belakang lemari besar dekat pintu ruang kecil itu, ruang meeting tertutup yang jarang dipakai. Celah kecil pintu memungkinkan suara terdengar jelas. Dia siap menjatuhkan Adelia. Pak, suara Pak Surya terdengar hati-hati. Jika kita tidak bertindak sekarang, Bayu akan mengambil alih jabatan Adelia sebelum akhir bulan. Ardi membeku. Sudah separah itu? Tanya Pak Bram, suaranya berat menahan marah. Ya, jawab Pak Surya. Dia memanipulasi laporan kerugian, membuat seolah-olah divisi Adelia tidak kompeten. Padahal kerugian itu hasil permainan orang-orangnya sendiri. Hening sejenak. Seolah seluruh udara di ruangan membeku. Ardi merasa dadanya ikut sesak. Bayu, ingin menjatuhkan Adelia? Setega itu? Pak Bram bicara lagi. Tapi kali ini suaranya terasa sangat lain. Lebih lembut, lebih takut. Surya, saya tidak bisa kehilangan anak saya lagi. Ardi mendongak. Apa maksudnya lagi? Namun sebelum ia sempat memikirkan arti kata itu, Pak Surya berkata, saya mengerti, Pak. Tapi jujur saja, kondisi Adelia tidak stabil.
Dia terlalu lelah. Dan serangan internal ini bisa membuatnya tumbang. Ardi menggigit bibir. Ia tahu Adelia memang tampak lelah akhir-akhir ini. Matanya sering merah, bahunya tegang, dan beberapa kali Ardi mendengar ia batuk keras saat malam hari ketika bekerja lembur. Tapi ia tidak tahu ternyata ada ancaman sebesar ini. Tapi, lanjut Pak Surya, ada sesuatu yang menarik, Pak. Apa itu? Adelia mulai mendekat dengan OB itu. Ardi terhenyak. Jantungnya berdegup kencang, seperti genderang perang. Pak Bram langsung membalas dengan suara tinggi. OB? Lelaki itu? Kenapa? Pak Surya tampak menahan tawa kecil. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi Adelia mulai mempercayainya. Terlalu percaya, bahkan. Kemarin dia membawanya ke ruang kerja pribadi. Dia berbicara padanya, seperti berbicara pada seseorang yang lebih dekat dari staf biasa. Pak Bram membanting meja. Apa-apaan itu? OB mana yang berani mendekati anak saya? Ardi menahan napas. Tenggorokannya serasa kering. Di satu sisi ia merasa takut. Namun di sisi lain, hatinya terasa hangat, karena ia memang ingin melindungi Adelia. Bukan sebagai OB, tapi sebagai manusia. Pak Surya melanjutkan dengan nada licik. Menurut saya, Pak, OB itu bisa dimanfaatkan. Maksudmu? Jika OB itu dekat dengan Adelia, dia bisa jadi alat. Kita biarkan dia di samping Adelia. Kita biarkan Adelia percaya padanya. Dan diam-diam, kita gunakan dia untuk mengalihkan perhatian Adelia dari rencana besar yang sedang terjadi. Ardi menggertakkan gigi. Itu rencana yang hina. Namun Pak Bram menggeleng lama. Tidak. Lelaki itu, entah apa motifnya. Aku juga tidak tahu kenapa Adelia memperlakukannya berbeda. Tapi satu yang pasti, jika dia mengganggu Adelia, kalau dia sampai membuat anakku terluka. Nada suaranya menegang, berubah menjadi ancaman. Aku sendiri yang akan menyingkirkannya. Ardi merinding. Setiap kata yang diucapkan Pak Bram terasa seperti tali yang melingkar di lehernya. Dan mengenai kursi CEO. Tiba-tiba suara Pak Surya terdengar geli. Dan Pak Bram pasti belum dengar cerita lucu kemarin. Apa? OB itu kemarin duduk di kursi CEO. Keduanya tertawa kecil. Ardi memejamkan mata. Wajahnya panas, malu, tapi juga marah. Mungkin Adelia mulai terlalu lembut pada bawahannya. Nada Pak Surya seperti menusuk. Tidak. Adelia bukan tipe itu, bantah Pak Bram. Nah, justru itu. Ada sesuatu yang berubah dalam diri Adelia, Pak. Dan perubahan itu muncul sejak OB itu dekat dengannya. Keduanya terdiam. Seakan sedang menimbang-nimbang sesuatu. Kemudian Pak Bram berkata pelan. Surya, aku tidak yakin. Tapi apakah mungkin? OB itu tahu sesuatu? Rahasia tentang. Brak. Sebuah tumpukan gelas plastik tiba-tiba jatuh dari rak pantry tepat di belakang Ardi. Suara itu keras. Teramat keras. Dan hening di ruangan meeting langsung pecah oleh teriakan Pak Bram. Siapa itu? Ardi membeku. Lututnya bergetar. Ia baru saja disadari. Langkah kaki cepat mendekat. Pegangan pintu diputar. Ardi tidak punya waktu untuk lari. Pintu terbuka. Dan Pak Bram berdiri di ambang pintu, menatap langsung ke mata Ardi. Wajah Pak Bram memucat,
lalu berubah menjadi kemarahan yang menggelegar. "Kau, Menguping?" Ardi mencoba bicara, tapi suaranya tidak keluar. Pak Surya ikut muncul di belakangnya, ekspresi terkejut, lalu berubah sinis. "Wah, OB kita ternyata punya hobi baru." Ardi menelan ludah. "Sangat sulit." Pak Bram mendekat selangkah, tatapannya menusuk seperti belati. "Anak muda," katanya dengan suara menahan marah, "kau telah mendengar terlalu banyak." Jantung Ardi serasa berhenti. Pak Surya menambahkan dengan tawa tipis. "Apa yang harus kita lakukan pada OB yang terlalu ingin tahu, Pak?" Dan bab itu berakhir ketika pintu pantry tertutup keras dari belakang mereka, menjebak Ardi bersama 2 orang yang ingin menjadikannya korban. Suasana kantor hari itu terasa lebih gelap dari biasanya. Bukan karena cuaca, bukan pula karena lampu yang redup, tetapi karena perubahan sikap banyak orang terhadap Ardi. Setelah insiden di pantry kemarin, rumor bukan lagi sekadar bisikan kecil. Kini rumor itu telah berubah menjadi senjata. Dan targetnya hanya satu. Ardi. Tatapan tajam dan bisikan kotor. Saat Ardi memasuki lantai 9 untuk membersihkan ruang meeting, pembicaraan langsung berhenti. 3 karyawan yang sedang berdiri dekat printer saling lirik, lalu menatap Ardi seperti melihat penjahat. Itu dia. Yang kemarin ketahuan nguping. Berani banget nyadap rapat para komisaris. Kata-kata itu cukup keras untuk didengar Ardi. Ia menunduk. Namun itu tidak menghentikan mereka. Ada orang bodoh apa yang nyangka OB bisa dipercaya? Sudah jelas dia mau manfaatin kedekatannya sama Bu Adelia. Aku yakin dia punya niat jelek. Ardi berhenti, meremas gagang sapunya. Ia ingin membela diri. Ingin meneriakkan bahwa itu semua tidak benar. Namun ia tidak bisa. Karena yang ia hadapi bukan hanya fitnah, melainkan ketakutan kolektif terhadap sesuatu yang mereka tidak mengerti. Dari ujung lorong, seorang manajer mendekat sambil menyilangkan tangan. "Ardi," katanya dengan suara sinis. "Saya dengar Anda masuk ruang eksekutif tanpa izin." Ardi menggeleng cepat. "Tidak, Pak. Ibu Adelia yang..." "Jangan sebut nama beliau," potong sang manajer tajam. "Anda jangan pura-pura dekat. Anda itu OB. Ingat posisi." Ardi menelan ludah. Ia sudah siap menerima hinaan seperti ini sejak pertama kali ia bekerja di sini. Tapi sesuatu dalam kata-kata itu terasa berbeda hari ini. Lebih menusuk. Lebih kejam. Lebih seperti peringatan. Pemanggilan mendadak. Pukul 11.45, saat Ardi sedang mengepel di dekat lobi lantai 1, seorang satpam menghampirinya. "Ardi, ada yang nyari kamu." Ardi menoleh. "Siapa, Pak?" "Dari HR." Ardi membeku. Sekarang. Jantungnya langsung berdegup lebih kencang. Ia mengangguk, meletakkan alat pel dan berjalan menuju ruang HR. Saat ia sampai, 3 orang sudah menunggunya. 2 staf HR. Dan 1 orang yang membuat napasnya tercekat. Bayu. Manajer senior yang sedang merencanakan kudeta terhadap Adelia. Bayu tersenyum samar, tapi senyum itu bukan senyum manusia baik, lebih seperti senyum pemangsa yang melihat mangsanya terjebak. "Silakan duduk, Ardi," kata salah satu staf HR. Ardi duduk pelan. "Ardi," staf HR mulai dengan nada formal, "kami mendapat laporan bahwa Anda..." Bayu menyela. "Bahwa OB ini menguping rapat rahasia level komisaris."
Ardi memandang Bayu dengan mata melebar. Bukan begitu, Pak. Saya hanya... Belum selesai, staf HR menatapnya tajam. Laporan kedua, Anda membawa keluar dokumen rahasia perusahaan. Terdeteksi oleh CCTV di lantai 12. Ardi langsung pucat. Dokumen itu diberikan oleh Bu Ed. Berhenti menggunakan nama beliau untuk membela diri. Suara staf HR itu meninggi. Bayu mencondongkan tubuhnya, tatapannya dingin seperti ular. Kau pikir kami tidak tahu apa yang sedang kau lakukan? Sok dekat dengan CEO. Sok dipercaya. Dan sekarang kau mulai masuk ke data rahasia perusahaan. Setiap kata terasa seperti duri. Ardi gemetar. Pak, saya tidak pernah berniat buruk. Saya hanya ingin membantu. Bayu tertawa pendek. Membantu? OB sepertimu? Jangan mengada-ada. Staf HR yang lain menghela napas panjang. Ardi, kami harus membuat laporan resmi. Dan kemungkinan besar, Anda akan. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu menghentikan semuanya. Pintu terbuka. Dan masuklah seseorang yang membuat ketiga orang itu langsung berdiri kaku. Adelia. Dengan blazer hitam, langkah mantap, dan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Ardi langsung bangkit dari kursinya. Adelia memandangnya lama. Ardi, katanya pelan. Keluar dulu. Ardi menurut tanpa membantah. Begitu pintu menutup di belakangnya, ia hanya bisa berdiri di lorong, menunggu dengan jantung berdebar. Suara di dalam ruangan terdengar samar, walau tidak jelas, namun nada suaranya tinggi, dingin, dan penuh ancaman. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Adelia memandang Ardi. Aku ingin bicara. Namun nada suaranya jauh berbeda dari biasanya. Ada rasa marah. Ada rasa frustrasi. Tapi ada juga rasa takut. Adelia dan marah yang ditahan. Adelia berjalan cepat, mendorong pintu ruang meeting kecil dan masuk, lalu menutup pintu dengan keras. Ardi, apa yang sebenarnya terjadi kemarin? Ardi menunduk. Saya tidak sengaja mendengar percakapan mereka, Bu. Saya tidak bermaksud. Tidak sengaja. Nada Adelia kat lebih tajam. Tatapannya menusuk. Ardi, kau sadar tidak apa yang kau dengar itu rahasia kelas tertinggi di perusahaan ini? Ardi terdiam. Aku membelamu di depan HR barusan. Lanjut Adelia, suaranya bergetar menahan emosi. Aku bilang pada mereka bahwa aku yang memberimu dokumen itu. Aku bilang kau tidak bersalah. Ardi langsung terkejut. Bu, saya terima kasih, tapi kenapa kau harus sampai terlibat begitu jauh? Ardi menelan ludah. Ada sekian banyak jawaban dalam kepalanya. Namun yang keluar hanya satu. Karena saya ingin membantu ibu. Ruangan menjadi hening. Adelia memejamkan mata. Sejenak dia tampak bukan sebagai CEO kuat, melainkan manusia yang rapuh dan kelelahan. Aku tidak mau kamu terluka, Ardi. Ardi menatapnya. Tatapan Adelia kali ini sangat berbeda. Ada ketulusan. Ada kekhawatiran. Kau tidak tahu seberapa besar bahaya yang sedang mengintai. Permainan ini bukan untuk orang sepertimu. Bahkan direktur pun bisa hancur dalam semalam. Ardi mengepalkan tangan. Saya tidak peduli. Saya tidak mau diam sementara ibu berjuang sendirian.
Adelia menoleh cepat, menatap Ardi dengan mata melebar, seperti tidak percaya mendengar seseorang berkata demikian. Namun sebelum ia sempat menjawab, pintu meeting tiba-tiba diketuk kasar. Brak! Brak! Bu Adelia! Ada masalah besar di lantai 12. Suara itu panik. Adelia segera membuka pintu. Ada apa? Server laporan keuangan diretas. Dan yang muncul di log akses. Staf itu menoleh ke Ardi dengan wajah pucat. Nama Ardi yang terdaftar sebagai akses terakhir. Ardi terdiam. Adelia terkejut. Namun Bayu, yang tiba-tiba muncul dari lorong, tersenyum lebar. Kita sudah tahu pelakunya. Ardi mundur selangkah. Saya tidak melakukan apapun. Saya tidak pernah menyentuh komputer. Bayu mendekat. Langkahnya pelan, tapi penuh tekanan. Ardi, kamu resmi menjadi tersangka utama sabotase perusahaan. Adelia menatap Ardi, mata mereka bertemu. Di mata Adelia ada keterkejutan. Tapi juga keraguan yang sangat kecil. Keraguan itu menghancurkan dunia Ardi. Ardi, Adelia berbisik. Apakah kau benar-benar tidak terlibat? Ardi merasa dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, wanita yang mempercayainya mulai goyah. Dan itu menyakitinya lebih dari apapun. Ardi ingin menjawab. Ingin berteriak membela diri. Namun mulutnya terasa terkunci. Ia hanya bisa berkata, Bu, saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah. Lalu ia berbalik dan lari keluar ruangan. Sementara di belakangnya, suara Bayu terdengar jelas. Biarkan dia. Dia akan jatuh dengan sendirinya. Dan hari itu menjadi hari ketika seluruh kantor resmi percaya bahwa Ardi adalah pengkhianat. Padahal kebenarannya baru saja mulai terbuka. Pagi itu, suasana kantor terasa tidak biasa. Belum jam 9, tapi setiap sudut lantai dipenuhi bisikan dan tatapan gelisah. Notifikasi email berdenting dari segala arah. Para karyawan menatap layar mereka dengan mata membesar. Satu nama memenuhi subjek pesan itu. Rapat darurat, pengungkapan identitas tamu khusus. Dari CEO Global Fortuna Group, Edward Pratama. Nama itu saja sudah mampu membuat ruangan menegang. Edward Pratama bukan sembarang CEO. Ia pemilik salah satu konglomerasi terbesar di Asia. Jangankan kantor kecil tempat Raka bekerja sekarang, bahkan perusahaan-perusahaan besar pun akan bergetar jika ia datang. Namun yang membuat semua orang makin membelalak bukanlah nama itu, melainkan satu kalimat di bawahnya. Harap seluruh staf hadir. Ini terkait staf kebersihan bernama Raka Pradipta. Seketika, seluruh mata di kantor beralih menuju satu titik. Raka. Pria sederhana dengan seragam pudar yang sedang menggulung kabel vakum cleaner. Semua tatapan begitu tajam hingga Raka merasa seperti ditelanjangi oleh puluhan pasang mata sekaligus. Namun ia tetap tersenyum, meski hatinya mulai berdebar kencang. Ia tahu hari ini akan datang. Tapi ia tidak menduga waktunya secepat ini. Keheningan yang memekakan. Ruang auditorium hampir penuh. Para manajer duduk paling depan, staf lain menyesaki bagian belakang. Pembicaraan kecil bergema di mana-mana. Kenapa CEO sebesar itu datang untuk Kobe? Apa Raka bikin masalah besar? Jangan-jangan dia kriminal. Ini pasti gila. Kenapa dia berani-beraninya duduk di kursi CEO kemarin? Pasti ada sesuatu. Mereka tidak sadar bahwa setiap bisikan itu cukup jelas bagi Raka.
Tapi ia tetap menunduk, duduk diam di kursi paling belakang, sementara Ayu duduk di sampingnya, gelisah dan pucat. "Raka, apa kamu yakin semuanya akan baik-baik saja?" bisiknya. Raka mengangguk pelan. "Aku tidak akan lari dari apapun. Ini waktunya." Ayu menggenggam tangannya kuat-kuat. Kedatangan yang menggetarkan. Beberapa menit kemudian, pintu besar auditorium terbuka. Seketika ruangan terdiam total. Masuklah seorang pria berjas abu-abu elegan, rambut perak tersisir rapi, wajah tegas bak pemimpin perang, Edward Pratama, sang raksasa industri. Di belakangnya, para eksekutif Global Fortuna Group ikut masuk, membawa aura yang membuat udara ruangan seperti menegang. Semua berdiri memberi hormat. Semua, kecuali Raka. Bukan karena sombong, tapi karena lututnya tiba-tiba melemas. Ayu langsung membantunya berdiri, meski tangan Raka dingin seperti es. Edward Pratama naik ke panggung. Ia tidak tersenyum, tidak menyapa ringan seperti kebiasaan CEO ramah yang dikenal publik. Wajahnya justru serius, terlalu serius. Setelah menatap seluruh ruangan, suaranya menggema dengan tegas. "Aku datang untuk memberi klarifikasi penting. Klarifikasi tentang Raka Pradipta." Seluruh kepala memutar ke arah pria berseragam OB itu. Awal yang menggetarkan. Edward menatap Raka dari panggung. Tatapan itu bukan marah. Bukan juga kecewa. Lebih seperti kerinduan dan beban besar yang dipikul bertahun-tahun. Ia membuka presentasi. Slide pertama muncul di layar besar. Data individu, Raka Pradipta. Foto Raka masa kecil. Sertifikat kejuaraan matematika. Foto bersama seorang wanita cantik, ibunya. Sertifikat beasiswa luar negeri. Akta kelahiran. Kantor bergemuruh. OB kok fotonya ada di layar? Dia pernah juara internasional. Beasiswa luar negeri. Apa-apaan ini? Ayu menutup mulutnya terkejut. Ia pun belum pernah melihat ini semua. Raka menunduk. Bahunya sedikit bergetar. Edward menarik napas panjang, lalu berkata jelas, lantang, tanpa ragu. "Raka Pradipta bukan OB biasa." Seketika ruangan hening seperti kuburan. Nama lengkapnya adalah Raka Pradipta Kusuma Pratama. Orang-orang mulai saling berbisik. "Pratama? Sama kayak marga Edward. Jangan-jangan. Mustahil." Hingga akhirnya Edward mengucapkan kalimat yang membuat seluruh kantor terjerembab dalam keterkejutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Pengakuan yang menggemparkan. Dengan suara berat penuh emosi yang ditahannya bertahun-tahun, Edward berkata, "Raka adalah putra kandungku." Seluruh ruangan langsung meledak. "Apa AA? Anak kandung? OB itu? Tidak mungkin." "Hah? Jadi dia pewaris? Sumpah ini gila banget." Ayu sampai terperanjat begitu keras hingga hampir jatuh dari kursinya. Raka memejamkan mata. Ia tahu momen ini akan mengubah hidupnya. Tapi ia tidak menyangka reaksinya akan semasif ini. Edward menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Kau hilang sejak 5 tahun yang lalu, Nak. Dicari tak pernah ketemu. Aku pikir kau sudah tidak ingin kembali." Raka menunduk, menahan luapan emosi yang hampir ia biarkan meledak. Tapi para karyawan masih belum mengerti. "Pak Edward," salah satu manajer bertanya dengan suara tercekat. "Kalau dia anak Anda,
Kenapa dia bekerja sebagai OB di sini? Pertanyaan itu menggantung di udara. Dan Edward menjawab dengan jujur. Sebuah rahasia dibuka. Raka pergi dari rumah setelah konflik besar dengan keluarga. Ia ingin mandiri. Ia ingin hidup tanpa identitas Pratama. Dan aku menghormati itu. Ruangan terdiam. Kau tidak kembali, tidak memberi kabar. Dan aku memutuskan untuk tidak memaksamu kembali. Aku hanya berdoa suatu hari takdir mempertemukan kita. Edward menoleh ke seluruh staf. Aku bahkan tidak tahu dia bekerja di sini, sampai laporan kamera CCTV tersebar. Kantor tercengang lagi, jadi Edward datang bukan karena kemarahan, tapi karena keterkejutan sekaligus rasa bersalah yang selama ini dipendam. Aku tidak menyangka, putraku yang dulu kupersiapkan menjadi penerus kerajaan bisnis, bekerja menyapu lantai. Nada suaranya perlahan bergetar. Rasanya baru kali ini, seorang CEO besar menahan tangis di hadapan ratusan orang. Sebuah mimpi yang terpupus dan lahir kembali. Edward menatap Raka dengan harap. Tapi hari itu, ketika kau duduk di kursi CEO, kursi yang dulu kau bilang ingin kau duduki suatu hari nanti, aku tahu, semangat itu tidak mati. Para karyawan serempak teringat kejadian itu. Hari ketika seorang OB berani duduk di kursi CEO. Hari yang membuat satu kantor heboh. Hari yang mereka anggap tindakan nekat. Tapi bagi Edward, itu bukan tindakan tidak sopan. Itu bukan penghinaan. Itu pengingat bagiku bahwa putraku belum menyerah pada mimpinya. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya jatuh. Ayu menggenggam bahunya sambil menangis diam-diam. Dua dunia yang beradu. Edward turun dari panggung, mendekat ke bangku paling belakang. Seluruh ruangan menahan napas. Raka berdiri perlahan. Dan untuk pertama kalinya setelah 5 tahun berpisah dalam dingin dan penyesalan, ayah dan anak itu saling berhadapan. Edward mengangkat tangannya, menyentuh pipi putranya. Maafkan ayah, nak. Dan Raka, dengan suara serak yang sulit keluar dari tenggorokannya, berkata, aku yang harusnya minta maaf. Mereka berpelukan erat. Beberapa staf sampai ikut menangis melihat pemandangan itu. Deklarasi yang mengubah semua. Setelah emosi mereda, Edward kembali ke panggung. Ia menatap para karyawan dengan wibawa penuh. Mulai hari ini, Raka Pradipta akan mulai menjalani program pelatihan manajerial tingkat tinggi. Ia bukan lagi petugas kebersihan. Ia pewaris sah dari Pratama Group. Seluruh kantor benar-benar gempar. Beberapa orang sampai berdiri tak percaya. Sebagian lainnya hanya bisa menutup wajah, malu mengingat bagaimana buruknya mereka memperlakukan Raka selama ini. Tapi kejutan belum berakhir. Saat tepuk tangan mulai menggema, Edward mengangkat tangan memberi tanda. Dan satu hal lagi. Seluruh ruangan kembali senyap. Ada seseorang di ruangan ini yang ternyata memainkan peran besar dalam semua kejadian beberapa hari terakhir. Orang-orang saling menoleh penasaran. Raka menatap Edward bingung. Aku menemukan sesuatu di sistem kantor kalian. Ada seseorang yang sengaja mengirim rekaman CCTV itu untuk mempermalukan Raka. Ruangan langsung membeku. Raka menegang. Ayu membelalak. Para manajer panik. Dan Edward menatap ke arah tertentu. Ke arah seseorang yang sejak tadi gelisah di bangku depan. Kau. Dan seluruh kantor menoleh pada satu nama yang tak pernah disangka. Siapakah dia? Dan apa motifnya?
Seluruh auditorium membeku. Dada setiap orang serasa berhenti bergerak. Beberapa karyawan memegang napas, beberapa lainnya mencengkeram kursi, tak percaya menghadapi kenyataan bahwa CEO raksasa seperti Edward Pratama baru saja menuduh seseorang secara langsung. Dan kini, tatapan tajam Edward mengarah kepada seorang pria yang sejak tadi terlihat mencuri-curi pandang ke pintu keluar. Bagas, manajer operasional. Orang yang paling vokal memprotes keberadaan Raka sejak awal. Orang yang paling meremehkannya. Orang yang paling sering menganggap Raka sampah. Bagas membeku. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Pak, MA, maksud Anda apa? Suaranya bergetar. Edward tidak menjawab dengan kata-kata. Ia menunjuk layar besar. Slide berikutnya muncul. Rangkaian log sistem kantor, pengunduhan dan penyebaran CCTV. Dan satu nama tercantum jelas. User, BGS Ops MGR. Nama, Bagas Santoso. Seluruh kantor meledak dalam bisikan kaget sekaligus amarah. Jadi dia pelakunya. Gila. Dia mau menjebak Raka. Kenapa seorang manajer melakukan hal sebodoh itu? Bagas gemetar melihat namanya terpampang sebesar itu. Wajahnya pucat pasi. Pak Edward, saya hanya... Diam. Satu kata dari Edward cukup untuk membekukan seluruh ruangan. Edward melangkah turun dari panggung. Ia berjalan lambat, setiap langkahnya memancarkan wibawa sekaligus kemarahan yang nyaris tidak ditahan. Jelaskan alasanmu, kata Edward, suaranya datar tapi dingin seperti baja. Bagas menelan ludah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Aku tidak tahu Raka itu, putra Anda. Tapi kamu tahu tindakanmu amoral, potong Edward. Dan kamu tetap melakukannya. Bagas tak berkutik. Alasan yang memalukan terungkap. Di tengah ketegangan itu, HRD berdiri. Pak, kami punya rekaman chat internal Bagas dengan beberapa staf, katanya sambil mengirim file ke layar. Isi chat itu terpampang di layar. Gua sumpah benci sama OB itu. Gayanya sok banget. Biarin aja, nanti kalau videonya gua sebar, satu kantor tahu siapa dia sebenarnya. Mau ngajarin orang miskin ini tempatnya di mana. Semua orang tercekat. Ayu sampai menutup mulutnya menahan amarah dan jijik. Sementara Raka hanya menatap sunyi. Ia seperti tidak percaya bahwa seseorang rela menjatuhkannya sejauh itu hanya karena ego. Bagas mencoba bertahan. Aku cuma ingin dia tidak besar kepala. Dia cuma OB. Kenapa dia boleh duduk di kursi CEO? Dan pada saat itu, seluruh ruangan sudah tahu. Itu bukan sekadar kebencian. Itu iri. Itu ego. Itu arogansi kelas sosial. Edward menatap Bagas dengan dingin. Kau mempermalukan seorang pria hanya karena seragam pekerjaannya. Bagas terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak tahu sampai sebesar ini. Karena kau tidak pernah berniat berhenti, kata Edward tajam. Bukan hanya menyebarkan video. Kau merusak mental seseorang. Suara Edward sedikit bergetar, tidak karena emosi marah, tetapi karena rasa terluka melihat anaknya diperlakukan begitu buruk. Hukuman tidak terelakkan. Edward berbalik menghadap seluruh ruangan. Mulai hari ini, Bagas Santoso dinyatakan dipecat tetap dari perusahaan ini. Bagas langsung terjatuh lemas. Pak, jangan. Saya punya keluarga, saya.
Seharusnya kau memikirkan keluargamu sebelum merusak keluarga orang lain, jawab Edward tanpa ragu. Dua petugas keamanan maju pelan. Bagas mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Ia berulang kali meminta maaf, tapi untuk pertama kalinya, tidak ada satupun orang yang membelanya. Bahkan teman-temannya yang dulu ikut merendahkan Raka, menunduk malu. Bagas dibawa keluar dari ruangan. Dan pintu tertutup. Suasana berubah hening kembali. Momen pengakuan terakhir. Edward menoleh kepada seluruh staf. Saya tidak datang untuk menindas siapapun, katanya dengan suara lebih tenang. Saya datang untuk mengembalikan martabat seseorang yang kalian pandang sebelah mata. Ia mengarahkan tangan ke Raka. Putra saya memilih hidup sederhana. Bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia ingin memahami dunia nyata. Hidup nyata. Bekerja nyata. Raka menatap ayahnya dengan mata yang mulai merah. Dan apa yang kalian lakukan? Edward melanjutkan. Kalian menguji dia dengan cara yang kejam. Tapi dia tidak menyerah. Justru bangkit. Beberapa karyawan mulai menangis. Beberapa lainnya malu hingga menunduk dalam. Lalu Edward bertanya pada Raka. Sekarang, nak, saatnya kau yang bicara. Semua mata memandang Raka. Raka berdiri. Langkahnya mantap. Meski jantungnya berdebar hebat. Ia menarik napas. Aku tidak marah, katanya pelan namun terdengar oleh seluruh ruangan. Aku tidak dendam. Aku hanya berharap kalian belajar dari ini semua. Ia menatap satu persatu karyawan. Kalau saja kalian sedikit lebih memperlakukan orang lain dengan rasa hormat, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Ayu meneteskan air mata melihat ketulusan itu. Raka melanjutkan. Dan aku tetap berterima kasih, karena ujian ini membuatku lebih kuat. Seluruh ruangan terdiam, takjub. Edward menatap anaknya dengan bangga yang tak tersembunyikan. Pengumuman yang mengubah masa depan. Setelah semua tenang, Edward mengumumkan satu hal penting. Mulai hari ini, Raka akan mengikuti program intensif untuk mempelajari manajemen strategis. Dan dalam waktu dekat, ia memandang Raka sambil tersenyum kecil. Dia akan kembali ke kursi yang ia duduki itu. Semua orang terdiam. Ayu menutup mulutnya, hampir berteriak karena terharu. Raka sampai terpaku. Ayah, apa maksud ayah? Edward mengangguk. Kursi CEO. Ruangan langsung bergetar oleh suara bisikan dan kejut. Raka, bakal jadi CEO? OB itu? Yang dulu kita remehkan? Gila, hidupnya berubah total. Edward menepuk pundak putranya. Tidak hari ini. Tidak besok. Tapi suatu hari, kursi itu akan menjadi milikmu. Dan kau akan duduk di sana bukan karena namamu, tapi karena kerja keras dan hatimu. Raka menunduk, menahan emosi besar yang hampir meledak. Ia memeluk ayahnya, pelan, tapi penuh arti. Epilog, kehidupan baru dimulai. Beberapa bulan kemudian, Raka tidak lagi memakai seragam OB. Ia kini mengenakan kemeja formal, membawa buku catatan, bergabung dalam rapat manajemen sebagai trainee khusus. Ayu ada di sampingnya sebagai sekretaris baru. Bukan karena Raka memintanya, tapi karena Ayu memang kompeten dan Edward melihat potensinya. Rekan-rekan di kantor kini menghormatinya, bukan karena status, tapi karena mereka melihat sendiri bagaimana sikap Raka tidak berubah, tetap rendah hati, tetap membantu,
tetap tersenyum kepada semua orang. Di suatu pagi, Raka melintasi lorong menuju ruang CEO. Kursi itu masih sama. Kursi yang dulu didudukinya sebagai OB dan membuat satu kantor terkejut. Kini bukan lagi simbol kenekatan, tapi simbol perjalanan yang luar biasa panjang. Ia menatap kursi itu. Menarik napas. Ayu tersenyum dari pintu. Suatu hari kamu akan duduk di sana, ya? Katanya lembut. Raka tersenyum kecil. Suatu hari, ketika aku benar-benar layak. Dan dengan langkah penuh keyakinan, ia mulai menapaki perjalanan itu bukan lagi sebagai OB, tetapi sebagai calon pewaris. Dan cerita itu baru dimulai.